Ustaz Iksan. Iya. Nah, Muslim pengen nanya nih soal kejadian yang menimpa Sona. Kejadian apa nih? Kayak kemarin yang di Bandung itu seperti apa sih kalau melihat, kan mungkin pernah jadi ya sahabat lah ya, teman seperti apa? Ya, saya dengar kabar, lihat di media digital juga. Yang pertama mungkin turut mendoakan agar masalahnya segera selesai. Yang kedua, saya juga pernah ikut dalam mendampingi beliau dakwah beberapa tahun yang lalu ya, hampir 10 tahun yang lalu lah, ke beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Dan memang seharusnya ya ini mengharapkan saja loh untuk panitia-panitia yang ingin mengundang harus detail dari mulai tempat, dari jarak tempuh. Yang kedua, clear desa, kabupaten, misalkan ya kampungnya, RT-nya, RW-nya gitu ya. Harus detail. Kenapa? Karena jarak tempuh. Karena yang namanya ustadz kan dakwah bukan hanya di satu titik ya, dari satu titik ke tempat titik yang lain itu harus diperkirakan jarak tempuhnya seperti apa. Apalagi kondisi sekarang kan bisa kita lacak dengan Google gitu ya. Jadi kalau cuman ngasih clue misalkan di area itu mungkin kurang tepat, harus lebih detail ya ke depannya. Harapannya ya subhanallah kita pernah ngalamin beberapa berjalan bersama gitu ya untuk menemani dakwah beliau, dan beliau luar biasa antusias kepada jamaah. Dan saya lihat kemarin kan beliau juga sudah mencoba berikhtiar maksimal untuk hadir di acara tersebut. Jadi saya pikir sebenarnya mungkin beliau bisa saja balik kanan gitu ya, tapi beliau enggak, dan beliau datang mencoba berikhtiar. Tapi qadarullah, yang namanya qadarullah itu kan kepastian dari Allah, nggak bisa berjalan, tidak bisa apa-apa, maju kena, mundur kena, mau dibilang apa ya. Yang namanya itu bisa dibicarakan, saya yakin ya bisa diselesaikan baik di ranah hukum ataupun di ranah musyawarah ya. Tujuannya mungkin ke ranah hukum juga untuk bermusyawarah ya, karena itu bagian dari ikhtiar untuk bertabayun. Dan harapannya untuk pengundang-pengundang yang lain seperti mungkin ke sahabat-sahabat kami yang lain. Saya juga pernah diundang satu tempat di titik ternyata masih naik lagi ke atas bukit gitu. Yang namanya pengundang kan pengen hadir ya Ustadz, tapi juga harus jelas, jangan sampai jadi pembohongan gitu ya, tempatnya di padahal lokasinya lebih jauh. Kan luar biasa kasihan ustadznya yang memang dibutuhkan. Kalau ustadz itu kan sudah bagian dari jamaah, hidupnya sudah diwakafkan untuk jamaah, kasihan jamaah yang lain gitu kan, kondisinya dan lain sebagainya. Itu mungkin Bang, dan kita berdoa bersama-sama agar beliau, sahabat saya, guru saya, Ustadz Somad, mudah-mudahan segera diberikan kelancaran dalam masalah ini, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan. Insya Allah kita dukung penuh, itu seperti itu. Sekarang mau ya, soal ini cukup ya, kalau sudah cukup ya. Atau mungkin Isan mau tambahin lagi, lebih ke apa sih maksudnya? Sebenarnya kan contoh-contoh kayak gitu kan banyak yang terjadi. Ini kan mungkin karena melihat si sosok ustadznya memang yang udah bisa dikatakan populer ya, apa itu mungkin sebenarnya kan pelajaran ini kan bisa siapa aja, ustadz yang mau di daerah pun atau di apa juga kan, mungkin lebih apa sih dengan ya dari sisi mungkin manajemen atau apa seperti apa. Intinya siapapun yang mau kita undang, baik ustadz atau mau ustadz dari ibu kota, ustadz nasional ataupun ustadz lokal, semuanya harus ada kejelasan. Jangan sampai kita ngundang misalkan di titik A, ternyata titik B. Semuanya harus jelas. Tahapan-tahapan undangannya pun harus jelas. Komunikasinya harus jelas. Sekarang ada WA, ada telepon, segala macam. Semuanya harus clear. Kenapa? Karena ketika ada masalah seperti ini bisa dijelaskan, bisa diklarifikasi dengan baik. Yang namanya force major, apalagi itu ada ada longsor, itu kita nggak bisa berbuat apa. Terus kalau misalkan ada banjir bandang, kalau ada gempa bumi dan lain sebagainya, apakah kita bisa mempermasalahkan itu? Ya nggak bisa. Itu kan datang dari Allah, qadarullah gitu. Itu pun sudah diikhtiarkan secara maksimal. Itu satu. Yang kedua, para pengundang pun jamaah harus tertib.
Ya. Tertib itu ya mohon maaf sekarang sudah era digital segala macam bisa kita cek dari Google, mungkin di Sherlock. Nah itu kan ada Sherlock ya, Bang ya ada Sherlock nanti lokasinya ada di mana di Sherlock masjidnya masjid apa sehingga ustadz atau siapapun atau public figure manapun bisa mengukur. Ya kalau nggak dikasih begitu kan ustadz bingung, public figure bingung mau kemana di mana gitu kan titiknya. Hatta ini acaranya katanya acara besar gitu kan yang saya lihat ya dan yang mengundang juga salah satu sahabat Ustadz juga ya gitu. Jadi saya pikir jangan hanya karena kedekatan tidak ada tidak ada profesionalitas, harus ada profesionalitas. Ya dalam artian profesionalitas itu kedetailan, harus detail dalam mengundang. Kasihan Ustadz ini milik umat, jangan sampai persepsinya jadi berbeda. Ya khawatirnya kan misalkan begini, Ustadz mau ngisi di sini, ternyata di sini juga sudah habis waktunya, di sini terlambat, dibilangnya Ustadz terlambat, padahal di sini tidak memberikan kejelasan tempat. Gitu. Itu banyak, tidak hanya Ustadz, itu tidak hanya menimpa Ustadz ibu kota, tapi Ustadz-Ustadz yang lain juga banyak seperti itu. Tapi pembelajarannya adalah hikmahnya adalah untuk kita semua, para pengundang, para jamaah harus betul-betul detail. Jangan sampai kita istilahnya itu ribet di akhir mending ribet di awal ya. Sherlock kirimkan lokasinya di sini, tepatnya di sini, jarak tempuhnya dari Jakarta misalkan berapa jam, dari Bandung ke lokasi berapa jam. Jangan hanya cuman ada di sini, tahu-taunya 3 jam 4 jam itu pernah kita ngalamin ya. Saya juga pernah diundang ngalamin seperti itu gitu. Tapi ya balik lagi ini adalah hikmah dan mungkin kebetulan Gurunda sedang diuji gitu ya, mudah-mudahan bisa melewati ujian ini ya. Kita berdoa agar masalah yang dihadapi oleh Ustadz Al-Mukarram Ustadz Somad segera selesai, segera Allah bukakan. Dan saya juga berharap kepada para pengundang yang mempermasalahkan ini untuk lebih detail menyampaikan, komunikasinya harus lebih jelas. Itu saja mungkin.